Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Pak Amin, seorang pria parubaya yang sederhana, akhirnya bisa membuka usaha kecil yang sudah lama ia impikan, jualan gorengan. Setelah bertahun-tahun jadi buruh serabutan, kini ia menyewa sebuah kios kecil di pojok pasar, tepat di dekat pintu keluar. Kios itu tampak biasa saja, sedikit tua tapi masih kokoh. Bekas milik pedagang lama yang katanya meninggal mendadak di dalam kios sekitar 2 tahun lalu. Tapi Pak Amin tidak ambil pusing. Namanya juga tempat usaha, yang penting halal dan bisa buat makan. Begitu pikirnya, hari-hari pertama berjalan lancar. Gorengannya disukai pembeli, tempe kriuk, bakwan renyah, dan tahu isi yang padat. Apalagi harganya murah meriah. Pembeli mulai hafal dengan senyum ramah Pak Amin dan aroma khas gorengan panas dari kejauhan. Tidak ada yang aneh, tidak ada rasa takut, hanya semangat baru dan harapan yang tumbuh. Namun, apa yang tidak terlihat, perlahan mulai menunjukkan diri. Sudah sebulan lebih Pak Amin berjualan. Gorengan masih laku meski tak seramai awal. Tapi sejak minggu ketiga, hal-hal aneh mulai terasa. Yang pertama, soal minyak goreng. Biasanya, Pak Amin rajin mengganti minyak setiap 2 hari sekali. Tapi kini, baru 1 hari dipakai, minyaknya sudah hitam dan bau gosong seolah dipakai berulang-ulang. Padahal dia yakin betul baru beli pagi itu. Awalnya Pak Amin pikir mungkin karena debu pasar. Tapi anehnya, minyak tetap berubah meskipun ditutup rapat dan disimpan di ember bersih. Lalu ada hal yang lebih mengganggu. Setiap sore menjelang maghrib, Pak Amin sering mendengar suara langkah pelan di bagian belakang kios, di dekat tempat ia menaruh ember air dan baskom adonan. Langkahnya seperti sandal usang diseret perlahan. Tapi saat ia intip, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang lewat dan plastik kresek yang menempel di pagar besi berkibar sendiri. Beberapa kali ia coba abaikan, tapi suara itu muncul terus. Dan makin lama langkahnya seperti semakin dekat. Mungkin tikus besar, gumam Pak Amin, meski hatinya sendiri tak yakin. Malamnya, saat pulang ke rumah, Pak Amin mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Tapi saat menoleh jalan kosong. Yang pasti sejak hari itu, kios itu tak pernah terasa sama lagi. Pak Amin selalu pulang sekitar pukul 6 sore. Tepat setelah azan maghrib berkumandang. Ia membereskan sisa dagangan, menutup kios dengan terpal, dan bergegas pulang ke rumah untuk makan bersama istri dan anaknya. Tapi suatu hari, tetangga kios sebelah Busri penjual sayur menegurnya pagi-pagi. "Min, semalam kok masih di kios? Saya pikir kamu udah pulang. Saya panggil tapi diam aja. Serem loh." Pak Amin langsung heran. "Saya mah udah di rumah jam 6, Bu. Nggak ke pasar." "Lagi." Busri diam sejenak, lalu wajahnya berubah tegang. "Tapi saya lihat jelas kamu duduk di bangku jualan, pakai jaket hitam, nunduk. Saya panggil 3 kali tapi nggak noleh. Pas saya dekati, kok rasanya dingin banget di situ," cerita Busri. Ternyata bukan satu-satunya. 2 tukang parkir juga mengaku melihat Pak Amin duduk di kios tengah malam, seperti sedang menunggu pembeli. Tapi wajahnya tidak jelas, hanya tampak gelap dan menunduk. Satu tukang parkir bahkan mencoba memotret dari jauh, tapi hasil fotonya blur dan hanya terlihat bayangan samar di bangku kios. Pak Amin mulai merinding sendiri. Ia yakin tidak pernah kembali ke kios malam hari. Dan anehnya, setiap pagi sejak itu, bangku tempat ia biasa duduk selalu hangat, seolah baru saja dipakai orang. "Apa aku diikuti sesuatu dari tempat ini?" pikirnya dengan resah. Hari-harinya yang tenang mulai berubah jadi penuh tanya dan kegelisahan. Sejak kejadian bayangan misterius di kios, gangguan tak hanya terjadi di tempat jualan. Kini rumah Pak Amin pun ikut terasa aneh. Istrinya, Bu Rini, mulai mengeluh. "Kok rumah jadi pengap ya? Kayak bau minyak gosong. Tapi kita nggak goreng apa-apa." Yang lebih aneh, bau itu hanya muncul tengah malam tepat saat semua sudah tidur. Kadang datang bersama angin dingin yang masuk dari celah pintu dapur. Bau menyengat seperti minyak yang dipakai menggoreng berkali-kali. Pekat dan menusuk hidung. Awalnya mereka pikir cuma perasaan. Tapi anak bungsu mereka, Dimas, usia 5 tahun, mulai sering menangis malam-malam.
Suatu malam, Dimas berteriak dari kamarnya, "Bunda, itu siapa di dapur?" Bu Rini yang panik langsung berlari ke dapur. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lampu temaram dan bunyi jam dinding berdetak pelan. Keesokan harinya, Dimas berkata pelan, "Tadi ada orang hitam." "Bund, gede, diam aja berdiri. Mukanya nggak kelihatan." Tubuh Bu Rini langsung merinding. Pak Amin yang mendengar cerita itu hanya bisa diam. Dalam hatinya, dia mulai yakin gangguan di kios telah ikut pulang ke rumahnya. Setiap malam, ia mulai tidur lebih malam, membaca doa-doa dengan khusyuk. Tapi bau itu tetap datang, kadang makin kuat. Kadang suara-suara langkah dari dapur terdengar sampai kamar. Rumah yang dulu tenang, kini tak lagi terasa seperti tempat berlindung. Malam itu, Pak Amin sedang duduk di ruang tamu bersama istri dan anaknya. Mereka menonton televisi sambil menikmati pisang goreng buatan Bu Rini. Meski suasana rumah masih terasa ganjil, malam itu setidaknya tenang. Tiba-tiba, sekitar jam 9 malam, Pak Jafar tetangga depan rumah mengetuk pintu. "Min, kok tadi balik lagi ke kios? Saya lihat kamu duduk di sana sendirian, nunduk. Nggak takut?" Pak Amin terdiam. "Loh, saya dari tadi di rumah, Pak, nggak kemana-mana." Pak Jafar mengerutkan dahi. "Serius, saya tadi lewat pasar pas mau beli rokok. Saya lihat jelas kamu duduk di kios. Saya sampai mau nyapa, tapi kok ngeri lihat mukanya. Gak jelas." Karena penasaran, Pak Jafar menunjukkan rekaman CCTV dari warung kelontong milik saudaranya, yang kebetulan menghadap ke kios Pak Amin. Di video itu, terlihat jelas sosok seperti Pak Amin, lengkap dengan jaket lusuh dan topi yang biasa ia pakai. Sosok itu duduk termenung diam tak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, wajahnya buram, gelap seperti tertutup bayangan, dan tubuhnya tidak memantulkan cahaya lampu kios sama sekali. Pak Amin hanya bisa menatap layar ponsel itu dengan dada sesak. Ia tahu betul itu bukan dirinya. Tapi kenapa makhluk itu mirip sekali dengannya? Berarti dia nggak cuma ngikutin, tapi mulai menyerupai, bisik Bu Rini dengan wajah pucat. Mulai saat itu, Pak Amin tak hanya diganggu, tapi seperti sedang digandakan. Dan pertanyaan besarnya, untuk apa dan sampai kapan? Setiap pagi, Pak Amin selalu datang lebih awal ke kios. Ia membersihkan sisa-sisa minyak, mengepel lantai, dan menyiapkan bahan-bahan gorengan seperti biasa. Tapi sejak beberapa hari terakhir, ada satu hal yang tak bisa ia bersihkan. Bau anyir. Bau. Itu seperti bau darah yang sudah lama mengering, tajam dan menyengat. Padahal kios sudah ia pel dengan karbol dan sabun. Bahkan ia cuci semua alat masak dengan air hangat. Tetap saja, bau itu muncul lagi keesokan harinya, yang membuat keadaan makin buruk. Suatu hari, gorengannya berubah rasa secara misterius. Saat ia menggoreng tempe seperti biasa, tidak ada yang aneh. Minyak bersih, api pas, adonan bumbu pun seperti biasanya. Tapi begitu dicicipi oleh pelanggan pertama, orang itu langsung meringis. "Pak, ini tempenya kok pahit ya? Kayak basi." Pak Amin coba satu potong sendiri, dan benar, rasanya pahit, getir, dan ada rasa aneh seperti logam. Beberapa pelanggan yang ikut beli pun langsung pergi. Ada yang menuduh Pak Amin memakai minyak bekas beracun. "Bisa bikin sakit ini, Pak, nggak benar gorengannya." Padahal Pak Amin tahu betul semua bahan masih segar, bahkan tempe itu baru dibeli subuh tadi. Ia mencoba gorengan lain, tahu isi dan bakwan, dan semuanya juga berubah rasa. Pak Amin merasa putus asa dan bingung. Ia sudah berusaha jujur, bersih, dan rajin berdoa. Tapi kiosnya seolah dijadikan tempat mainan makhluk tak kasat mata. "Apa? Dia nggak mau saya jualan di situ?" pikir Pak Amin. Hari itu ia memutuskan untuk menutup kios lebih awal. Duduk sendirian di bangku, ia merasa lelah dan sedih. Tapi yang paling terasa, ia tidak sendiri. Seolah ada seseorang yang duduk di sebelahnya, diam, mengawasi. Beberapa malam setelah kejadian gorengan berubah rasa, Pak Amin mulai mengalami mimpi aneh yang datang berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam kiosnya, tapi bukan seperti biasanya. Kios tampak lebih gelap, lembab, dan dingin. Di sudut bangku ada sosok perempuan tua duduk membelakanginya. Rambutnya panjang dan kusut,
Bajunya lusuh seperti sudah lama tak diganti. Perempuan itu perlahan menoleh dengan wajah penuh kerutan dan mata yang kosong. Lalu ia berbicara dengan suara parau. "Ini tempatku, jangan usir aku." Setiap kali Pak Amin ingin bertanya siapa dia, mimpi langsung terputus. Ia terbangun dengan keringat dingin dan nafas tersengal. Yang membuatnya makin merinding, Bu Rini dan Dimas juga mengalami mimpi yang sama. "Ayah, tadi mimpi ada nenek bau apek. Dia bilang jangan usir dia. Tapi aku nggak kenal," kata Dimas sambil ketakutan. Bu Rini pun bercerita bahwa ia juga melihat perempuan tua yang sama di dapur kios dalam mimpinya. Dia cuma duduk di bangku dan menatap kita semua diam-diam. Pak Amin mulai yakin bahwa makhluk itu bukan sekadar gangguan biasa. Ia merasa pemilik lama kios itu belum pergi sepenuhnya. Dan sekarang, ia tak hanya menghantui kios, tapi juga masuk ke alam mimpi keluarga Pak Amin. Karena gangguan makin sering dan mimpi-mimpi itu tak kunjung berhenti, akhirnya Pak Amin mengajak seorang dukun tua dari desa sebelah yang dikenal bisa membaca tempat. Begitu sampai di depan kios, dukun itu diam sejenak, memejamkan mata, dan menghirup udara dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan tapi tegas, "Tempat ini tidak kosong, dia ada penunggu lama di sini, perempuan. Sudah lama menetap, tapi belum ikhlas." Pak Amin menelan ludah, tubuhnya terasa dingin. "Kenapa belum ikhlas, Pak?" tanyanya pelan. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia masuk perlahan ke dalam kios, berjalan ke bangku tempat Pak Amin biasa duduk, lalu mengelus permukaannya. Ia meninggal di sini saat sedang berjualan. Tapi tak ada yang tahu. Jasadnya baru ditemukan 2 hari setelahnya. Ia marah karena dilupakan. Mendengar itu, Pak Amin langsung teringat cerita yang dulu hanya dianggap kabar angin tentang seorang ibu tua, penjual gorengan yang katanya meninggal mendadak di kios ini beberapa tahun lalu. Untuk memastikan, Pak Amin mendatangi penjaga pasar, tertua Pak Bejo. Awalnya Pak Bejo enggan bicara, tapi setelah didesak dan diyakinkan, akhirnya ia buka suara. "Iya, dulu kios itu milik Bu Warni. Penjual gorengan juga, suaminya udah lama meninggal. Dia jualan sendirian. Suatu hari, orang-orang heran karena 2 hari nggak lihat dia. Pas dibuka pakai paksa, dia udah nggak bernyawa, duduk di bangku itu. Katanya kena serangan jantung. Tapi ada yang bilang dia diambil." Pak Bejo menarik nafas panjang. "Setelah itu, kios ini lama kosong. Orang yang nyewa selalu nggak betah. Kamu yang paling lama bertahan." Pak Amin tercekat. Jadi benar, ia menempati tempat yang pernah menjadi rumah terakhir seseorang, dan arwah itu masih tinggal di sana. Setelah tahu kebenaran dari dukun dan penjaga pasar, Pak Amin memutuskan untuk tidak lagi berjualan di kios itu. Bukan karena takut semata, tapi karena merasa sudah cukup mencoba, dan saatnya memberi tempat itu waktu untuk tenang. Ia menutup kios, membersihkan seluruh bagian dengan air doa dan daun bidara, lalu mengajak beberapa tetangga untuk membaca surat Yasin di rumah selama beberapa malam berturut-turut. Ia juga menyempatkan diri mengirim doa khusus untuk arwah Bu Warni yang dulu pernah menempati tempat itu dengan niat baik. Kios itu kini dibiarkan kosong. Tak ada spanduk, tak ada alat masak. Hanya bangku panjang dan meja tua yang dibiarkan rapi, seperti menandai akhir dari satu babak hidup. Pak Amin melanjutkan usaha gorengannya di depan rumah. Awalnya sepi, tapi perlahan mulai ramai lagi. Warga yang tahu kisahnya malah jadi lebih menghormati dan mendukung usaha Pak Amin. Namun, beberapa minggu setelahnya, cerita lain mulai muncul. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal dekat pasar berkata, "Tadi pagi saya lewat, Min, kayak ada yang duduk di bangku warungmu. Nunduk, tapi pas saya balik arah, udah nggak ada." Ada juga pedagang keliling yang bilang melihat bayangan orang duduk di kios tua itu saat subuh. Pak Amin hanya bisa mengangguk pelan. Ia sudah berdamai. Ia tahu mungkin arwah Bu Warni belum sepenuhnya pergi, tapi setidaknya sekarang ia dihormati, tidak dilawan. Kalau memang dia masih di situ, semoga tenang. "Aku nggak usir, cuman pamit," ucap Pak Amin suatu pagi sambil menatap kios kosong dari jauh. Dan sejak itu, meski tak sepenuhnya sepi, kios itu jadi semacam penanda bahwa ada tempat yang tak hanya dihuni manusia, tapi juga kenangan, luka, dan rasa yang belum selesai.
Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.